Maka kula tuh ngajak samadhi atau meditasi itu melatih kemampuan yang diparingi oleh Jagat Dewa Batara atau Gusti. Jadi manekung meditasi itu saya rasa ada. Iya. Mbok engko nek agama nu ngembangne wirid dikir siri, padha wae ujungnya ambekan. Karena itu untuk meningkatkan level kualitas rasa dan cara berpikir karena tubuh kita butuh kemaksimalan oksi. Oke. Nah, pertanyaannya gini, Mbah. Ada teknik-teknik khusus dalam mengambil nafas atau pernafasan itu sendiri nggak, Mbah? Ini ilmu yang sangat sakral dan luar biasa ini menurut saya, Mbah. Karena di kurikulum sekolah tidak ada ini. Hampir jarang ilmu-ilmu seperti ini di Nusantara. Cara nafas atau pola nafas yang benar itu sedikit, Mbah. Kasih ilmu, Mbah. Bagaimana supaya saudara pendidikan di Nusantara bisa mengerti? Aku disedakne walat nih, bukan ilmu jeru. Makanya wong sakniki itu akeh depresi dan tegang. Itu mergo kurang menangani dirinya sendiri. Gitu. Padahal loh Mas, meditasi itu murah meriah. Mergo nek jenengan menungso iki kan eling lan waspada iki penting. Wong Jawa itu diajar karo Mbah Dewi. Preventif, Mbah Dewi itu mengutamakan preventif daripada kuratif. Lah senenge wong nek wis kuratif, nek wis lara, lagi di rumah sakit bayar piro bayar oksigen piro dibayar, tapi nalika jek waras regeng ora gelem nyelengi. Gunane sing gratis iki paringane Gusti Allah. Ini step bersyukur itu nek gelem ngrasakne ambekan ini. Masalahnya gini, Mbah, tidak ada yang mengajarkan itu, Mbah. Nah, ini kasusnya di sini. Ngeten, Mas. Apakah menurut cerita-cerita di luar, wah ini ilmu wingit, ini bukan ilmu sembarangan, suci. Ya ini gimana, Mbah, untuk mendobrak itu? Ya sering Atau kali, memang benar-benar bukan orang sembarangan yang bisa menguasai ilmu ini, Mbah? Pernafasan ini. Orang yang bukan sembarangan ki wong sing gelem ajeg, Mas. Dan gelem memilih salah satu pilihan di dalam hidupnya untuk disiplin melakukan itu. Mergo sewu siji wong kuwi gelem kapan bengi wayahe ngene. Kaya dene salat iki lho. Kapan bengi wayahe ibadah, aduh searasan kowe-kowe susu ya ora. Itu pilihan kita sendiri, makanya diarani ora pinilih. Mergo males mulai dhewe. Nek janji gak males ya kuwi pinilih, gitu loh. Ya, itu paling logis begitu. Masuk akal. Misalnya piye carane sing praktis? Ngeten mawon. Jenengan iki kegawan 10 indra, 10 indra. Siji diarani cakswendria itu paningal. Srotendria, basa Jawa kuno nggih, pangrungu. Jadi hitung loro, nggih. Tuakindria itu meraba. Jihwendria itu mengecap. Nggih. Pawakendria itu mengucap. Nggih. Terus gronondria itu menghirup. Gitu. Terus panindria itu mengambil, padendria itu melangkah, upastendria itu nguyuh, kentu, misalnya ya, kawin itu indera, seks itu indera. Terus payundria itu ngising, dubur, 10 indera, dirakit susunan 10 indrawi kita. Itu ada fungsinya sendiri-sendiri. Lah saiki nek aku nun sewu, dadi nek piye to sing bener meditasi kok cangkem apa kok irung ngene. Jenenge ambekan ki ning ndi nggone Gusti ki maringi grana atau hidung. Makane niate semandeng pucuke grana nutupi babane watu. Grana. Ora niate semandeng pucuke cangkem ora. Grana. Cakswen atau cangkem jihben ini cangkem iki wis digunakan untuk mengucap dan mengecap. Aja mbok tambahi nggo ambekan. Logis enggak itu? Jadi wis diparingi nggone nang kene aja diubah-ubah. Menungso iki senenge ngubahi sing barang ora sak mestine. Iya, setahu saya memang banyak beberapa perguruan atau komunitas, Mbah, soal pernafasan, ilmu nafas itu polanya berbagai macam cara, Mbah. Ada yang lewat mulut, lewat hidung, tahan nafas. Nah, ini kan bagi orang-orang awam, saudara-saudara pendidikan di Nusantara yang ingin belajar, ini kan muncul kerancuan, Mbah. Nah, ini menurut ngeten mawon, Mas. Mbah tunjuk gimana? Mungkin kalau dari beliau-beliau sesepuh atau siapapun yang mewakili sebuah kelompok perguruan ajaran, monggo itu karena ada track record ya, karena dia punya alasan sendiri tentunya. Nah aku gampangnya ngene nek sudut pandang saya sendiri. Saya cuma mengambil 3 jenis gerakan napas. Dan saya mengambil tata letak organ yang digunakan untuk ambekan itu hidung. Wis digawani, di dalam diri kita itu ada konka.
terus ada sinus. Itu gunanya untuk menghangatkan dan menyaring suhu udara. Nek cangkem gak digawani. Ketika Anda hirup ini berbahaya karena udara di dalam paru-paru itu sudah diatur oleh kecerdasan tubuh namanya katu hidung ini angete sak piro. Itu sudah diperhitungkan di sini. Karek mbok latih apa ora gitu aja. Kemampuan tubuh bisa maksimal tuh karek mbok latih apa ora. Contoh jenengan duwe skill iso main toyak iki nek gak dilatih kan ya ora iso. Gawe ruyung ora iso. Padha organ tubuh kita yang lain tuh harus dilatih termasuk ambekan ini. Gitu loh Mas. Organ pernapasan ini gitu loh. Iki nek sering-seringan latih dimegeng napas segala, tubuh itu mengalami polaritas, melar, lentur, elastis. Makanya Mbah Biyen ki carane nglatih organ pernapasan itu ya mamah mangane digawe sing atos kan gitu nggih. Karo latihan gayemi, ngemahi suruh, terus akhirnya nggo nginang suruh yang dikemah dengan gambir itu melatih kekuatan maksila ini. Oke. Gitu. Menarik. Nah, saiki ketika dihirup, sret, itu mendukung untuk kemampuan menghimpun napas itu, udara itu, sret. Satu tahanan napas di dalam tubuh Anda itu ada perhitungan kegunaan. Kenapa? Ketika Anda menahan, itu Anda menyediakan oksigen itu diambil oleh tubuh Anda secara maksimal. Jadi kok nahan. Akhirnya ketika ditok nih, di dalam masa terakhir jeda tahanan oksigen yang Anda hirup itu berubah menjadi karbon dioksida, ngerti nggak? Oke. Nah, karbon dioksida yang dipertahankan di dalam tubuh dalam kadar tertentu dan rentan waktu tertentu itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kadar pengaturan asam basa dalam tubuh. Oke. Nah, akhirnya uang ini ternyata dampak iso jeglek, kena stroke, kena opo, kena iki kui, ya terutama laju darah itu ternyata karbon dioksida ini gage dicolke. Jadi tubuh ini bingung, belum sampai menghimpun itu wis metu neh. Makanya napas itu kudu halus. Makanya kan ada takipnia, bradipnia, atau apnea gitu, atau dyspnea. Minimal nek go medis itu takipnia. Ya, takipnia itu setidaknya melambatkan napas lah. Sret gitu. Ojo gua gage-gage iku napase kewan itu. Gage-gage bisa sampai nek ngerti asu, kucing, kan sampai rungokne nek turu. Cowet kayak ambekane. Lebih baik kewan aja dinggo. Kok tinggal aku ndak koyo kewan. Loh, itu pas semuanya mbah-mbah dulu gitu. Tapi artinya sebenarnya itu meningkatkan kualitas oksigen kita. Nah, oksigen yang ada di dalam tubuh ini zaman biyen urung terjelaskan sebagai kadar ini disebut kesah. Karena oksigen ini ajaib Mas, menurutku. Oke. Sarining urip. Nah, saiki aku ngene paling gampang. Lakoni saka irung karena kita ambekan gunaan irung. Terus ada rentan namanya manegong, itu lakukan yang menahan napas. Itu untuk melatih menghimpun oksigen dan menyimpan sesaat, memberi rentan waktu tertentu untuk mengkualitaskan diri kita. Ngono wae paling simpel. Nah, sekarang gini Mbak Tunjung. Kalau bicara soal meditasi, pernafasan, biasanya kan muncul sekali sebuah cerita pakai dupa, wangi-wangian, atau di tempat-tempat yang wingit, bahkan ada yang di tengah kuburan. Itu menurut Mbak Tunjung bagaimana Mbak? Apakah harus seperti itu? Ada sajen-sajen. Nah, ini Mbak Tunjung perlu dupo ini kelihatannya. Di dupo Gini. Sebenarnya gini loh Mas, paling logis ya, ben ora diarani mangruat tinggal, sesat, musyrik, apa sesat musyrik tuh karek neng niat, karek neng jumenengi pikiran, etikat gitu. Karena nek dupo itu gunanya untuk wewangian Mas. Lah wewangian itu fungsinya apa di dalam tubuh kita? Itu berkaitan dengan daya penciuman kita. Daya penciuman kita itu menghimpun udara. Ketika masuk ke dalam tubuh itu akan memberi relaksasi kepada respon otak. Ngerti nggih? Dima. Pengen menungso iki nek mambu badek kuwi bingung. Duh, badek kecut banget batangnya oke apa tapi mesti begitu kan? Mambu entut. Entut contoh. Maka menurut saya pribadi nyapu ngentuti batal. Ya batal Mas, karena dikhawatirkan mengganggu kekusyuan Anda dan orang di sekitar Anda. Nyatanya nek ngentut goleki kena goleki karo nada sinis, ngerti nggih?
Nah, walaupun sekarang pewangian atau dupa itu dituduh macam-macam, nek mambu wangi itu mesti demit, itu sugesti yang salah. Semenjak konversi keyakinan masuk ke sini pasca Majapahit itu dianggap klinikisasi gitu nggih. Memberi makan roh, Demit ngono. Nyapa diwe panganan kan gitu, ora dicangkem gitu loh ya. Nah, wewangian ini dibutuhkan untuk merelaksasi kita agar meningkatkan kekhusyuan kita. Makanya karo Kanjeng Sunan Kalijogo itu penting. Ngene wae lho. Otak kita itu bisa mengangkat tingkat keimanan kita dengan namanya confidence, rasa percaya diri. Rasa percaya diri meningkatkan keberanian, kemantapan gitu. Jenengan dhewe nek arep ketemu gendaan cewek gitu, contoh zaman biyen nek gak semprotan minyak wangi kan ora pede. Iya tetap itu. Berarti itu prinsipnya dengan adanya dupa itu meningkatkan level kemantapan hati kita, ketenangan pikiran karena mengaroma yang enak. Atmosfer yang bagus. Atmosfernya bagus. Gitu. Nah, kalau yang di tempat-tempat wingit, Nah, kalau di tempat-tempat wingit, arti kata wingit ki dibedakne nggih. Wingit angker itu bukan hal yang bersifat ngeri dan mencekam. Wingit itu artinya tersembunyi, nggih, tersendirikan, terisolasi. Sinengker. Karena apa? Karena Anda sedang mau berlatih fokus meningkatkan taraf batin Anda, taraf kualitas diri Anda. Mergo nek nenggone wong rame iki ndak gampang kena gangguan. Nanti dari hasil nenggon wingit, nenggon angker ini nggih, Anda itu kan sudah mengalami kelimpahan energi atau level batinnya Anda makome munggah. Baru iki digunakake dienggo topo ing rame. Dadi topo ing asepi digunakake kanggo topo ing rame. Topo ning asepi iku ibaratnya nyepuh keris gitu atau tuku bensin. Nek wis dienggo topo ing rame. Anda tidak bisa topo ing rame terus-terusan, nek gak dicas neng topo ing asepi. Maka konsep ibadah itu penting. Ibadah itu tegese neng asepi. Restart, relaksasi, rest, recovery, ngisi bensin. Oke. Muncul pertanyaan lagi Mbah ini. Pembahasannya semakin jeru ini Mbah. Aku ki tak cetek nene, aku logis ae. Jadi biar cah nom-nom ki ben seneng nglakoni gitu. Oke. Ajaran Nusantara harus dikemas begini.